Kali ini kita pakai contoh garis tangan saya untuk membaca. Walaupun simian, tapi banyak kesamaan di garis-garis yang lain, nanti cocokkan dengan garis Anda sendiri. Di sini saya akan membaca garis minor. Yang pertama, garis perkawinan. Garis perkawinan saya agak ke atas, tidak di tengah-tengah sekali. Kalau tengah-tengah di sini, agak ke atas dan melengkung turun menyentuh garis hati. Nah, jika Anda tidak simian, garis hatinya di sini. Jadi ini di sini. Jadi menyentuh garis hati. Ini pengalaman saya dan melihat juga orang lain yang garisnya seperti ini biasanya mengalami perpisahan dalam perkawinan dan menikah lagi, lalu biasanya pernikahan kedua akan lebih bahagia atau lebih cocok. Ini garis seperti ini karena garisnya agak naik ke atas, tidak cocok menikah di usia bawah 30 tahun seperti saya, usia 26 tahun menikah, lalu percaya di usia 30 tahun. Harusnya menikah di usia 30 tahun. Jadi maka tidak akan perceraian, mungkin bisa dihindari. Jadi garis ini melengkung ke bawah menyentuh garis hati. Mungkin ada juga memiliki garis yang sama. Selanjutnya kita lihat garis kehidupan. Di sini ada rusak di usia muda atau kecil, mungkin di bawah usia sekolah SD. Jadi katanya waktu itu saya pernah mengalami sakit yang parah dan hampir meninggal, dan kepala membusuk pada waktu itu. Jadi itulah gangguan garis hidup umur saat itu, masih umur kecil. Jadi di sini pernah mengalami masa krisis kesehatan. Ini juga bisa berarti tidak hanya kesehatan, mungkin saja mengalami masalah orang tua atau keluarga sehingga anak menjadi terganggu melihat garis tangan ini, jalur hidupnya, atau berubah jalur hidupnya karena masalah orang tua. Selanjutnya di sini saya juga ada kotak. Ini kotak di Bukit Jupiter. Biasanya pemilik kotak di sini akan menjadi pelatih, guru, pengajar, walaupun tidak formal. Ada juga yang formal di kantoran, ada juga di luar itu. Seperti saya adalah dulunya pernah melatih meditasi, pernah melatih yoga, saat ini menjadi trainer pernapasan dan juga penyembuhan, dan juga mengajarkan tentang penyembuhan. Ada juga pengajar senam atau yang lainnya jika memiliki garis kotak di sana dan bisa membawa rezeki di kemudian hari. Lalu selanjutnya adalah garis nasib. Jika ada punya Anda, ini garis nasib ini saya muncul di usia 35 tahun. Ini masih kabur tapi semakin jelas semakin hari. Ini artinya bahwa umur 35 tahun muncul, berarti umur segitu baru memiliki niat serius menata masa depan untuk mengumpulkan rezeki, uang untuk ke depan. Dulunya adalah saya seperti orang jalanan yang tidak apatis tentang masa depan, tentang keuangan, tentang apapun, sehingga menjadi seperti orang kanak-kanak. Jadi walaupun garisnya masih bergelombang, yang artinya masih susah payah, masih merangkak, tetapi ini semakin kuat, yang berarti nanti punya harapan lebih kuat lagi ke depannya untuk mencapai tujuan. Lalu lihat garis perjalanan. Di sini ada garis di Bukit Bulan. Biasanya di sini adalah dia berkembang di rantauan. Ini saya mengalami, saya lebih bisa berkembang atau maju di luar tanah kelahiran, di luar kota tanah kelahiran, atau kalau tinggal di desa dia akan berkembang di kota. Kalau dia bisa saja merantau keluar daerah, pulau atau yang lain, atau bisa di luar negeri, tergantung situasi kondisi yang mendukung. Ada sedikit warna biru di sini muncul usia 41 saat ini, berarti mulai ada sedikit darah naik asam atau asam lambung, atau darah mulai asam. Itu normal di usia-usia tertentu. Jadi mulai jaga kesehatan. Jika di usia muda ini banyak warna biru, berarti ada masalah dalam pernapasan atau paru-paru yang patut diwaspadai, dan banyak minum air hangat. Ini adalah tai lalat di dekat garis kehidupan. Pengalaman
ini dekat garis kehidupan, bukan di garisnya. Ini biasanya mengalami masa-masa transisi atau merasa masa kesulitan, melarat di bawah usia 35 tahun. Karena dilahirkan di keluarga yang miskin. Ini contohnya adalah saya sendiri. Dan apapun cita-cita, keinginan, harapan waktu itu tidak pernah tercapai. Walaupun itu sangat mungkin atau sangat kecil bagi sebagian orang, tapi tidak pernah bisa mencapainya. Namun dia akan berkembang kalau bisa merubah mindset, memperluas pergaulan, sehingga nanti bisa maju setelah usia 35 tahun ke atas biasanya. Ini adalah garis Taylor latih sini, ini terlalu ke dalam. Ini adalah garis hati, garis dan garis kepala menjadi satu, jadi simian, dan di sini ada lubang-lubang. Ini kelemahan di bagian paru maupun jantung, atau itu secara fisik, atau jika secara mental berarti dia tekanan, stres, atau mengalami trauma, ketakutan, kecemasan di masa-masa usia tertentu, di masa kecil biasanya, atau melihat masalah-masalah orang tua, situasi dan kondisi pada saat jadi anak-anak, sehingga mempengaruhi hati, tekanan, sehingga juga mempengaruhi suasana hati dan jantung. Garis mata dewa atau mata Buddha atau mata batin dengan kombinasi simian biasanya adalah keturunan dari penyembuh tradisional atau yang berhubungan dengan spiritual, supranatural. Ini adalah memang seperti itu leluhur saya, dan sekarang saya 35 tahun ke atas baru melanjutkan terah leluhur menjadi penyembuh. Dan biasanya juga senang mendalami ilmu-ilmu religius, spiritual, supranatural. Jika melihat garis-garis seperti ini, ada seperti ini, atau senang keagamaan atau budaya, tradisi atau yang lain. Dan biasanya juga mengalami masa-masa transisi atau masa-masa sial di usia-usia di bawah masa-masa muda gitu. Jadi penuh kesabaran, masa-masa cobaan, orang mengatakan masa-masa ujian. Jadi kadang-kadang mengalami patah semangat, harapan tak tercapai, sakit, penyakit, sial, itu awal-awal dari kehidupan. Jadi itu cukup lama pemilik garis simian. Tidak semua seperti itu karena situasi dan kondisi di mana dia dilahirkan. Jadi ini sama dengan garis hidup yang di tangan kiri, yaitu mengalami masalah atau putus, hampir putus itu. Waktu itu sakit hampir meninggal. Tapi karena tersambung, terselamatkan sampai saat ini. Di Bukit Jupiter ada garis-garis minor yang turun naik seperti ini. Ini harusnya nanti semoga akan mendapat rezeki atau koneksi dengan orang-orang besar. Sudah mulai kelihatan orang-orang tinggi yang akan membawa keberuntungan atau bisa meraih harapan atau cita-cita. Garis ini, lipatan ini adalah kerutan yang mengikuti umur, sehingga disebut garis kesehatan. Ini garis kecil-kecil, saya perjelas. Ada banyak garis kecil-kecil di sini yang menandakan bahwa ini garis lipatan retak-retak karena usia. Itu berarti sudah mulai merasakan lemah tubuh, tidak seperti masa remaja dulu. Jadi semua orang akan mengalami hal ini, tidak perlu ditakutkan. Garis ini sebenarnya lebih baik tidak ada daripada ada. Sebenarnya jari kelingking saya cukup kecil, tapi sekarang kelihatannya kok agak besar, mungkin mengikuti postur tubuh saya. Sekarang agak lebih gemuk. Ini jari kelingking kecil biasanya menandakan orang pemalu pada zaman dulu, waktu kecil, pada zaman sekolah. Tidak berani berbicara, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan ide, komunikasi kurang. Namun seiring berkembangnya waktu karena pergaulan dan niat untuk bergaul keluar, tidak di dalam lingkungan sendiri, maka ini bisa menjadi terbalik, malah pandai berbicara dan bisa berkomunikasi, malah bisa menjadi penceramah. Itu kalau mau merubah. Kalau diam di tempat tanpa mau keluar lingkungan, biasanya tetap menjadi orang pemalu. Lalu ini garis ini apa artinya?
Ini ada garis-garis seperti ini. Ini sebenarnya sabuk penus tapi rusak. Ini jadinya seperti ini, diperjelas. Ini biasanya memiliki daya tarik terhadap lawan jenis yang tinggi zaman-zaman tertentu biasanya, atau mengalami masa puber lebih awal. Tapi garisnya rusak karena ada pemalu, rasa takut dan rasa cemas, sehingga pada saat ingin menyatakan sesuatu kepada lawan jenis terhambat atau tidak pede, tidak percaya diri. Garis ini sebaiknya tidak ada, tapi kalau ada pun tidak begitu pengaruh karena ada garis-garis kuat yang lainnya, atau garis-garis yang penting adalah garis sekundernya. Ini adalah garis-garis yang biasanya baik ataupun bisa menjadi buruk. Disakiti, bisa saja dia dipitnah, dijelekkan di luar. Tetapi suatu saat dia mencari ke sini karena keperluan tertentu, atau juga ada yang menjelekkan, tapi dia perlu suatu saat nanti. Jadi jangan khawatir ada garis seperti ini. Namun jika punya keuangan biasanya harus agar tidak boros. Ini karena ada bolongnya lumayan. Jadi ini terlalu banyak bolong. Jadi agak tidak terlalu sih, cuman ini cukup boros. Jadi ada garis buruk yang lain bisa dinetralkan oleh garis bagus yang lain. Jangan terlalu khawatir. Jadi jika seimbang maka hidup itu hanya biasa-biasa saja. Jika lebih banyak garis baik maka hidup juga bisa lebih maju. Jika terlalu banyak garis jelek maka hidupnya menjadi lebih jelek. Jika ada hanya beberapa garis jelek, jangan takut, bisa ada garis lain yang bagus. Garis utama, garis hidup, garis kepala, garis hati. Jika bagus maka yang lainnya sebaiknya jangan terlalu khawatir. Warna kuku yang bagus adalah merah muda. Jika kukunya bergaris-garis, ini ada garis naik turun seperti ini, berarti ada oksigen atau lemahnya di daerah dada yang perlu diwaspadai. Bulan sabit harus ada secara normal, di sini kecil, dan biasanya di sini tidak ada. Sini juga harus besar. Ini menandakan aliran darah yang normal. Warna telapak tangan yang bagus adalah merah muda cerah. Bagi yang masih muda tentunya. Kalau udah nenek-nenek ya itu situasi dan kondisi. Ini karena telapak tangan pendek, bundar, gemuk, ini termasuk telapak tangan bumi atau tanah dengan jari-jari pendek. Seperti itu. Pasti ada yang memiliki garis kesamaan di garis-garis minor, bukan garis utama. Jadi garis simian, untuk garis simian silakan, banyak sekali video yang sudah dibahas sebelumnya secara lengkap.